Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya saudara terus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini One Excel Apologetic akan membahas pernyataan dari Don Ditan. Beberapa hari yang lalu Don Ditan membuat sebuah postingan di YouTube dan postingannya adalah sebagaimana berikut ini. Terjemahan 40 tahun, Ishak berusia 37 tahun pada saat Akedah. Akedah itu adalah peristiwa ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Ya. Ishak berusia 37 tahun pada saat Akedah ketika Ribka lahir. Dia, maksudnya Ishak, menunggu 3 tahun sampai dia, ini Ribka maksudnya, secara fisik mampu menikah, dalam kurung Seder Olam. Ini diambil dari The Chumash, The Stone Edition, Full Size, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dia menulis juga, terus ada yang nyinyir, Nabi Muhammad SAW menikahi anak kecil 6 tahun dan berumah tangga 9 tahun. Mari kita ngopi, WK. Ya, wajar saja kalau ada orang yang menikahi anak di bawah umur kemudian dinyinyiri, itu sesuatu hal yang wajar. Dan tentunya menikahi anak di bawah umur itu bukan suatu hal yang membanggakan, begitu ya. Sebenarnya postingan Don Ditan ini sudah sempat saya komen begitu, dan dia membalas bahwa orang Kristen itu suka mencuri kitab, tapi nggak ngerti tafsirnya, gitu katanya. Jadi dia percaya tafsirnya ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan buktikan apakah tafsirnya benar atau salah. Sebenarnya postingan yang serupa ini juga pernah saya baca begitu, yang mengatakan bahwa benar Ishak itu menikahi Ribka waktu Ribka masih berusia 3 tahun. Dan disertai dengan kronologinya, katanya Ishak itu dilahirkan ketika Sarah berusia 90 tahun, Sarah wafat di usia 127, artinya saat itu Ishak berusia 37 tahun, dan pada saat bersamaan Ribka lahir, dan pada waktu usia 40 tahun, Ishak menikahi Ribka yang masih berusia 3 tahun. Itu kurang lebih kronologinya demikian. Nah, narasi tersebut adalah sebuah narasi sesat, sebuah narasi yang menyesatkan dan benar-benar keliru. Sebenarnya kesalahan dalam narasi tersebut itu terdapat ketika dikatakan bahwa setelah peristiwa Akedah itu Ribka lahir. Itu sebuah kesalahan, karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 20 sampai 24, di situ ditulis bahwa Abraham itu menerima kabar bahwa Milka dan Nahor itu memiliki anak. Ada 8 orang, dan kemudian salah satunya anak mereka bernama Betuel. Betuel punya anak yang namanya Ribka. Dia dengar kabar itu bahwa sepupunya atau saudaranya itu punya anak dan punya cucu. Itu yang dia dapat cerita. Tapi bukan berarti pada saat itu baru lahir Ribka. Bukan begitu. Ini salah tafsir. Ini jelas-jelas salah tafsir. Alasan yang kedua kenapa narasi tersebut salah itu bisa ditemukan langsung di Alkitab juga, di dalam Kejadian pasal 24. Di situ Eliezer diperintahkan oleh Abraham untuk mencari siapakah calon mempelai bagi anaknya Ishak gitu. Disuruh untuk cari calon mantu begitu ya saudaraku. Dan dalam perjalanan dia ketemu dengan Ribka. Dan saat itu Ribka sedang mau akan menimba air. Nah, sekarang mari kita berpikir secara akal sehat, apakah mungkin kalau katanya tuduhan si Don Ditan itu bahwa Ribka itu berusia 3 tahun, apakah mungkin anak 3 tahun itu menimba di sebuah sumur? Orang tua mana yang mengizinkan anak 3 tahun untuk nimba di sumur? Ini benar-benar nggak masuk akal. Saudara bayangkan, anak 3 tahun itu anak di playgroup. Bahkan belum TK, di playgroup anak 3 tahun disuruh nimba di sumur. Mungkin nggak mungkin ya saudaraku. Bahkan bukan cuma sekedar untuk minum Eliezer. Ribka sendiri mengatakan bahwa dia mau kasih minum unta-untanya Eliezer. Berapa untanya Eliezer waktu itu? 10. Ada 10 unta, dan saya baca di internet bahwa satu unta itu sekali minum itu 100 liter. Artinya 10 unta itu dibutuhkan 1000 liter. Anak 3 tahun mesti nimba 1000 liter. Masuk akal nggak saudara? Ini sesuatu yang benar-benar sesuatu yang nggak masuk akal begitu ya.
Jadi Donditan ini lebih percaya tafsir gitu ya, daripada kalau dia baca sendiri pakai akal sehatnya gitu. Tafsir itu bisa salah dan terbukti ini tafsirnya pasti salah kalau mengatakan bahwa Ribka masih 3 tahun harus nimba di sebuah sumur dan kemudian nggak cuma sekedar nimba 1-2 ember, dia harus menimba 1000 liter buat 1000 ekor unta. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi sebenarnya pernyataan dari Donditan ini adalah pernyataan yang menyesatkan, benar-benar salah. Ya silakan saja Donditan kalau percaya dengan hal itu, tetapi kalau dia punya akal sehat, punya logika yang benar, pasti dia tahu bahwa seorang anak 3 tahun tidak mungkin akan menimba di sebuah sumur dan menimba untuk 1000 liter air. Oke, saya pikir cukup sekian penjelasan dari saya. Kiranya video ini boleh jadi berkat buat kita semua dan menguatkan kita semua. Dan kalau Anda diberkati dengan video ini, silakan bagikan ke teman-teman saudara supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati lewat video ini. Akhir kata, the truth will set you free. God bless you all. Haleluya.